Selamat pagi, siang, tengah malam, subuh ya. Jadi kali ini saya mau membahas mengenai bohlam HB3 HB4 ya. Bohlam HB3 HB4 eh, real 30 watt ya. Cree XHP ya. Ininya sudah Cooper, double Cooper PCB ya. Jadi ini speknya lebih tinggi. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, "Bos, bagusan mana dengan Pro 7?" Ini menggunakan teknologinya Pro 7 740, dia double Cooper PCB. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan P730 speknya dia lebih tinggi karena dia sudah Cooper ya, PCB-nya jadi setara dengan P740. Untuk harganya Anda silakan WhatsApp saya 089826933838. Untuk saat ini saya mau mendemokan soal modelnya, tipenya adalah HB3 9005, HB3 9006, HB4 ya. Biasanya ini dipakai di bohlam lampu jauh, contohnya mobil Alphard ya, pokoknya untuk lampu jauh deh, lampu-lampu jauh yang biasanya mobilnya lampunya low beam dan high beam terpisah. Lampu jauhnya pakai HB3 ya, CRV, Rasterios ya. Pokoknya yang untuk lampu jauh, atau sebagai lampu dekat mobil mobil Hyundai Santa Fe yang menggunakan proyektor Wuling Almas, tapi bukan yang versi tinggi, dia masih menggunakan halogen proyektornya. Anda bisa menggantikan pakai LED tipe ini. Tipenya adalah HB3 9005 ya. Ini adalah 30 watt 2400-an, sekitar 2400 sampai 2500 lux ya. Ya, kipasnya juga kenceng. Saya sih request dari pabrik adalah ball bearing, tapi saya tidak bisa bongkar, saya tidak bisa lihat apakah benar ada ball bearing atau tidak, karena kalau kipas mau dilihat harus dipecahin casingnya ya. Oke, kita akan mengukur menggunakan wattmeter dan luxmeter ya. Seperti biasa kita akan menaruh bohlam di sini, udah ada tandanya. Di depan adalah luxmeter ya. Jadi untuk tahu terangnya bohlam itu ya dari wattmeter dan luxmeter, bukan dari lihat hasil sinarnya di jalan malam hari, di foto seperti itu, di videokan ya, karena itu bisa menipu Anda. Kenapa Anda bisa tertipu? Karena kamera zaman sekarang itu pintar, kita bisa terangin, kita bisa redupin gitu ya. Apalagi kalau dia bikin ambil gambar itu menggunakan kameranya kamera SLR ya, DSLR. Itu lebih canggih lagi, jadi akan terlihat terang padahal nyatanya tidak gitu ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang percaya seperti itu, karena Anda bisa saja tertipu. Kenapa tertipu? Ya itu, padahal nggak terang, tapi karena kameranya canggih jadi efeknya terang. Sama seperti Anda punya muka yang geradakan, Anda di foto atau Anda video call atau Anda live di Instagram, di Bigo, di mana mukanya jadi mulus ya, jadi putih padahal mukanya kayak aspal gitu ya. Nah, itu jadi Anda harus hati-hati. Untuk menyatakan dia terang atau tidaknya ya dari watt dan lux ya. Jadi ini buat Anda yang baru. Kalau yang sudah lama follow YouTube Juragan Lampu Jungki Wenas, kalau sudah lama mestinya sudah paham ya. Tapi kalau buat Anda yang baru, jangan sampai tertipu ya. Banyak yang tertipu. Saya sih lihat dia punya videonya sih terang ya, tapi pas dipasang pas dipasang di mobil saya kok nggak terang ya. Ya kalau kayak begitu Anda komplain ke yang jual, jangan komplain ke saya, karena saya tidak pernah membohongi Anda. Saya bilang bohlam itu terang ya dari wattnya dan luxnya ya. Ketiga adalah Anda lihat output patternnya sesuai atau tidak cut off-nya gitu ya. Oke, kita cek dulu luxnya 2500 ya. Tuh, 250 kita taruh ini di sini. Kita tidak ada tujuan untuk bermain curang ya. Wattnya adalah 28,6 ya. 28,6 29 ya. Jadi ini bohlam adalah 30 watt. Silau sekali bro, terang, mata saya sakit. Jadi 2530 watt ya. Kipasnya juga silent ya, nggak ada suaranya, high speed ya.
terang sekali 6000 Kelvin, dan yang pasti ini serviceable, dalam arti rusak tidak dibuang ya. Walaupun sudah garansi sudah habis tidak dibuang selama chipnya yang mati. Chip ini nih mati, kita bisa ganti chipnya, kita bisa ganti bijiannya ya, bisa ganti pokoknya ya. Kalau LED tipe lain rusak ya lem biru. Kalau ini masih bisa, ada kemungkinan di servis. Kenapa? Kalau stok chipnya ada, kita bisa replace ya, seperti itu ya. Jadi 2530 watt, oke. HB3 tipenya, HB3 HB4 ya. Untuk sebagai pembuktian ya, bohlam ini bagus, kita harus mencoba, kita harus kalibrasi, kita harus testing di reflektor ya. Nah, di reflektor itu dilihat output patternnya seperti apa, sama tidak seperti halogen, buyar tidak, kabur tidak hasilnya, itu ya, spot atau tidak, itu yang benar. Jadi bukannya dipasang terus kita lihat di jalan hasilnya, terus kita lihat terangnya, itu bukan, karena kamera itu bisa menipu Anda. Saya ulangi sekali lagi, karena banyak yang tertipu dan banyak yang saya minta videokan di jalan terangnya seberapa. Nah, itu salah anggapan itu. Jadi Anda harus melihat watt dan luxnya ya, wattnya berapa, luxnya berapa, oh segitu ya sudah. Sekarang kita tes di reflektor. Nah, ini adalah reflektor lampu jauh HB3 ya. Ini memang sudah kromannya sudah tidak mulus. Kenapa? Karena waktu itu saya beli juga mulus. Kita taruh kena debu ya, oksidasi, pegang-pegang tangan ya, kromannya bocel-bocel. Jadi bukannya saya nggak mau pakai baru ininya, bukan. Tapi kita mencari beginian, saya koleksi beginian gitu ya. Saya cari ke bengkel-bengkel asuransi, lampu yang bekas pecah ada nggak apa-apa, bondol-bondol. Saya beli beginiannya 50.000, kita kasih dia ya 100.000, suruh bongkarin. Kita cari punya Alphard, punya CR-V, punya semua mobil gitu ya, reflektor. Nah, ini kebetulan reflektor HB3 lampu jauh, biasanya dipakai di Outlander, Mitsubishi Outlander, dipakai di Reborn, Innova Reborn ya, HB3 lampu jauhnya. Nah, kita akan pasangin ya, sebentar. Nah, ya. Mentok kanan, balikin ya. Cara settingnya seperti itu. Untuk detailnya nanti kabari saya kalau Anda sudah beli ya. Nah, kita harus melihat outputnya ini, gambar outputnya kita harus lihat patternnya. Patternnya seperti apa? Kalau patternnya sama seperti halogen, berarti bohlam itu perfect ya. Karena perlu kalibrasi, ini bohlam menang ya secara keseluruhan dibandingkan tipe lain. Dia itu bisa di adjust 360 derajat, muter. Anda mau pasang posisi di mana bisa, dan dia bisa maju mundur bro ya. Bisa agak dimajuin, bisa agak dimundurin bohlamnya. Jadi ini dudukan ini tuh enak sekali, 360 derajat muter, bisa agak maju, bisa agak mundur ya. Bohlam lain belum tentu ada loh. Makanya kenapa saya dorong bohlam ini, saya bilang bagus. Karena dia selain bisa diputar 360 derajat, bisa agak maju, bisa agak mundur. Kenapa kita perlu agak maju, agak mundur? Karena namanya tiap-tiap mobil tuh berbeda ya, dudukannya segala macam. Jadi kita kadang-kadang, oh kita tarik mundur sedikit, wah lebih fokus ya. Oh kita dorong maju sedikit, oh lebih, sorotannya jadi lebih tinggi. Nah, makanya Anda bisa bermain di sini ya. Jadi ini bohlam tipe HB3 ini juga sangat bagus gitu ya. Selain dari powernya besar 30 watt, chipnya bisa serviceable, dan dia full adjustable ya, 360. Karena bohlam HB3 ya, HB3, HB4, 9005, 9006 mobil di Indonesia ada yang reverse, ada yang forward. Kalau saya ngomongnya begitu, reverse atau forward. Tapi kalau orang bule sana di Amerika ngomongnya tipe A, tipe B. Ya, tipe A, tipe B. Kalau saya ngomongnya forward, reverse. Saya sudah ngomong dari 10 tahun yang lalu forward atau reverse gitu ya. Bohlam CN Light itu forward. Kita kalau di proyektor butuhnya reverse. Kenapa? Supaya cut off-nya bagus. Ya, kalau Anda penggemar setia saya, Jungki WNS Juragan Lampu, Anda pasti nonton di video YouTube saya sebelum-sebelumnya 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada pernah saya ngomong. Kalau Anda menyimak, pasti Anda sudah pintar sekarang ya.
Jadi saya tekankan ini bohlam gampang sekali untuk diputar atau maju atau mundur gitu ya. Jadi ini bohlam nih, kita bisa agak mundurkan. Nah, ini kita mundurin. Ya, ini kita majukan. Ya, enak sekali 360 derajat maju mundur bisa. Jadi keunggulan di settingan. Dan bukan itu saja, ininya dia tipis, Bro. Bohlam ini makin tipis makin bagus. Anda pakai double heat pipe tebel. Ya, saya ngomong apa adanya, double heat pipe tebel. Tebel itu ya mengurangi dia punya fokusnya. Kenapa? Karena tebel ada blank spot pasti nanti di jalan. Pokoknya fokusnya lari lah. Jadi setipis mungkin. Setipis mungkin, sekecil mungkin. Makanya zaman sekarang dibikin yang versi kristal. Jadi LED-nya di dalam dia pendarahan cahayanya kristal. Karena kenapa? Pengen seperti halogen asli. Ya. Halogen asli kan 360 derajat sinarnya, sedangkan ini kan tidak bisa 360 derajat, dia hanya ke sini, bagian atas dan bawahnya blank. Karena ketutupan, makanya kita harus bikin ini setipis mungkin, ininya setipis mungkin nih, ininya setipis mungkin, ininya sekecil mungkin. Itu bohlam bagus. Justru saya mencari bohlam yang ini setipis mungkin, sekecil mungkin, gitu ya. Kalau bohlam yang ininya tebel-tebel, ininya juga tebel gede, banyak blank spotnya, fokusnya pasti nggak bagus, itu ya, paham? Jadi ininya harus kecil, harus tipis, ya. Ini jadi udah keunggulannya udah saya sebutkan, wattnya besar, bisa disetel 360 derajat maju dan mundur, bisa di servis ya chipnya, dan dia driverless tanpa ada perlu kotak-kotak. Kotak-kotak itu ribet, Bro, sebenarnya untuk nyimpen. Ya. Dan di sini juga di braided, apa sih ngomongnya ini, dibungkus ya. Dibungkus oleh plastik. Jadi Anda tidak perlu khawatir takut ininya di sini kalah ya. Panas, Bro. LED ini panas. Di sini kalah biasanya ya. Apalagi buat Anda yang pakai ada drivernya, kotaknya berat ya. Anda pasang di mobil menggantung begini, biasanya di sininya kalah karena kotak LED-nya berat ya, menggantung, goyang-goyang di mobil, bergetar. Apalagi Anda pakai mobil diesel. Saya pernah menemuin kasus di Isuzu Muk ya, pakai LED H11, kalah ininya di sininya, mesin mobilnya panas ya, diesel, drivernya tidak diikat, jadi goyang-goyang, getaran mesin kan gede itu diesel ya. Di sininya kalah, putus di sininya. Di sininya putus, short, jadinya drivernya rusak. Saya pernah tuh, saya nggak sempat untuk videokan karena orangnya juga nggak mau pusing, di servis nggak mau, beli baru saja ya sudah. Ya kalah ininya di sini. Karena LED-nya ininya panas, kalau ada drivernya kan berat, ngondoy, goyang-goyang diesel, kalah di sininya, putus, terkelupas antara dua kabel short ya rusak, jebol. Intinya begitu ya. Jadi faktor LED bagus itu bukan hanya terang saja ya, banyak faktor pendukung lainnya. Ya, dropnya juga nggak boleh banyak. Ini drop 2 watt, 3 watt. Makanya saya bilang 30 watt, drop 2 watt. Ya. Oke lah, saya akan kasih lihat hasil sinarnya. Nah, ini hasil sinarnya spot ya, tuh kelihatan ya. Tuh, spotnya sangat bagus ya. Jadi perfect. Anda kalau lihat halogen yang HB3 hasilnya akan begini. Nah, ini hasilnya dengan LED akan begini, perfect. Spotlight nyorot gitu ya. Nah, ini saya taruh hasilnya di tembok sebentar. Ya. Oh. Ya, spot ini asli. Jadi kalau Anda di mobil arahkan ke tembok juga akan hasilnya begini. Bukan dilihat dari sinarnya dari kamera, oh hasilnya begini ya. Saya bisa aja terangin dia nih. Tuh, wih makin terang ya, Bro. Nah, Anda bakal beli nih kalau terang. Ya, kalau Anda kasih video redup begini, kagak ada yang mau beli. Bro. Ya. Makanya pedagang-pedagang semua juga pintar, pasti kasih yang video yang terang-terang, gambar yang seterang-terangnya. Tidak mungkin kasih gambar yang redup begini. Nggak ada yang mau beli. Itu ya, pasti dia kasih gambar yang terang. Nah, makanya jangan berpatokan pada terangnya di kamera atau di foto hasilnya. Anda harus lihat hasil ya di wattmeter dan di luxmeter ya. Itu baru real. Jadi saya nggak mau membodohi Anda. Saya mau mengajari Anda, mengedukasi Anda supaya Anda pintar. Jadi supaya Anda tahu mana barang bagus, mana barang jelek. Ya, seperti itu ya. Jadi paham, jadi jangan tersinggung.
buat pedagang ya tolonglah Anda jujur gitu ya, jangan nggak jujur, karena banyak sekali yang komplain ke saya, ngasih video katanya terang tapi pas di ini kok bang kok nggak sesuai ya. Ya komplain ke yang jual ya, jangan komplain ke saya, karena kan saya nggak tahu. Kalau saya menyajikan data ya sejujurnya lah, buat apa kita bohong-bohong ya. Tidur pun tidak tenang, karena saya hobi, jujur terus terang, saya hobi sekalian jualan ya. Paham ya? Output ini bagus sekali bro, tuh ya, fokus ya. Saya mau bermain curang juga bisa bilang, oh nih bolam saya terang sekali, hasilnya seperti ini, padahal ini dimainkan dari kamera tuh, saya redupin juga bisa ya. Jadi lihat terangnya bohlam itu bukan dari hasil sinar gambarnya. Jadi Anda hasil sinar gambar itu hanya melihat bentuk output cahayanya, patternnya. Kalau patternnya sesuai halogen artinya bohlam itu perfect gitu ya, tidak buyar, tidak glare, tidak tipis, padat, nyorot, spot, itu yang penting ya. Jadi jangan sampai Anda dibohongi. Ya, ini adalah reflektor lampu jauh Innova Ribbon, Outlander ya, pakai HB3 lampu jauhnya ya. Nah, saat ini kita akan mendemokan lagi bohlam di HB4-nya, HB3 dan HB4 ini dipakai di Toyota Altis ya. Toyota Altis, Honda Civic FD1, waktu zamannya itu HB4 ya, kita akan demokan yang HB4-nya ya. Jadi saya itu banyak ngumpulin reflektor beginian buat mobil, makanya barang yang saya jual adalah saya kalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Banyak orang bertanya. Nah, sebelum kita kirim ya, atau saya nganggur nggak ada kerjaan, ini bohlam LED dari pabrik itu kita buka-bukain bro. Ini kita buka-bukain, kita copotin. Di sini itu kita tambahkan thermal pass 1. Kenapa? Supaya pendinginannya lebih bagus. Pendinginan bagus, bohlam nggak ngedrop, jadi artinya terang terus ya. Banyak bohlam di pasaran 15 menit, 20 menit, 30 menit itu wattnya turun boleh, wajar, tapi harus turunnya nggak boleh terlalu banyak, 10% lah maksimal, seperti itu baru boleh dibilang kategori bagus. Tapi kalau Anda punya bohlam nyala awal 40 watt, 20 menit kemudian tinggal 20 watt, itu ya nggak bagus, 50%, namanya bocor ya. Itu terjadi pada bohlam yang menggunakan heat cooper pipe. Jadi dia merasa sudah pendinginannya bagus, kipas dikecilin, padahal mobil di Indonesia sering jalan macet ya, suhu udara malam hari aja mungkin 32 derajat, 33 ya, panas di Indonesia, jadi negara tropis. Jadi belum apa-apa udah suhu mesin udah panas, drop gitu ya. Anda lihat deh bohlam-bohlam yang menggunakan heat cooper pipe seperti DHP atau F3 atau F5, kipasnya kecil-kecil bro, mini-mini kipasnya, tiupannya nggak kenceng, dia mengandalkan heat cooper pipe dia sebagai pendingin. Nah itu banyak ngedrop di situ ya. Saya ngomong apa adanya, jadi nggak stabil boleh dibilang gitu ya. Nah ini lebih stabil ya. Kita akan coba di reflektor HB4 ya, HB3. Tadi kan kita coba HB3, kita coba HB4-nya ya. Makanya saya selalu bilang, Pak, bohlam saya kalibrasi sebelum dikirim. Bapak kasih lihat foto depan mobilnya seperti apa. Ya tujuannya adalah kita men-setting ini. Tapi cara kita setting bagaimana kan kita tidak perlu terlalu memberitahu ya, karena ada beberapa hal yang customer nggak perlu tahu gitu ya. Dan namanya barang mau dijual kan cepet, jadi kita nggak bisa juga memvideokan satu persatu gitu ya. Nah tapi kalau di video saat ini kan kita untuk mendemonstrasikan, untuk mendemo, untuk mempresentasikan ini lampu ya, mau nggak mau kita tes gitu ya. Bentar, mata sakit silo. Jangan lupa setiap bohlam ya harus pemasangan benar, dan kita juga harus kalibrasi ya sesuai
Jadi supaya outputnya ajib gitu ya. Banyak yang bolam tidak dikalibrasi, masang ngasal segala macem. Nah itu hasil outputnya ya ngaco itu ya. Makanya kita jual bolam adalah bolam yang sudah dikalibrasi ya. Kalibrasinya bagaimana ya, kita harus lihat outputnya. Kalau saya bilang bagus ya bagus, makanya banyak bolam yang outputnya sebenarnya lari gitu ya. Anda harap bersabar ya, kita kalibrasi dulu bro. Nah, cakep. Ya, aduh silo banget. Nah, ini kita akan demokan hasilnya ya. Ini HB4 dipakai di Toyota Altis FD1 akan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa diputar ya. Kita cari titiknya. Nah, lebih maksimal lagi kan. Ya. Saya hanya menunjukkan hasil output ininya ya. Sebenarnya ini masih bisa dikalibrasi lagi, tapi kita hanya demokan sebentar cepat. Jadi kita lihat patternnya, oke tidak. Jadi bukannya dilihat sinarnya terangnya atau tidak. Kita bisa aja tuh, kita bisa redupin, ya. Kita lihat dari output patternnya. Ya, ini HB4 di Toyota Altis. Yang penting adalah cut off ininya nih garisnya. Tapi nanti kita masih bisa lebih rapikan lagi ya. Ini harus berupa garis lurus, ya. Harus garis lurus. Nah, itu masih bisa dirapikan, tapi ini kita hanya untuk mendemokan ya bahwa ini LED fokus gitu. Ya, cara kalibrasinya nanti akan saya sekilas saya kasih tahu. Di situ ada knocknya ya. Oke, kita akan sedikit kasih bocoran lah. Ya. Nih, saya kasih bocoran. Bocoran sedikit buat yang nggak paham ya sudah. Tapi istilahnya adalah kita mau mendemokan bahwa ini kalibrasiannya enak sekali. Di sini ada satu kuncian ya. Di sini ada satu baut dikasih kuncian. Ya, kuncian. Jadi ini benar-benar bisa buat mobil setir kanan. Di sini ada satu baut kuncian. Nah, satu baut kuncian ini akan nyangkut di sini nih. Akan nyangkut di sini atau di sini. Nah, kita bisa taruh baut kuncian ini setelah di sini atau setelah di sini. Paham nggak? Ini ada satu baut kuncian masuk. Nah, baut kuncian ini kita bisa taruh di sini atau di sini. Jadi untuk left hand drive atau right hand drive, ya. Mantap sekali ini bolam. Jadi kita bisa taruh kuncian ini setelah di sini atau di sini. Jadi kita masukin ininya ya di sini. Di sini tuh mentoknya Anda kelihatan nggak? Jadi ini mentok nih ke sini. Udah nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau kita ini majukan, kita geser ke sini supaya knocknya pindah ke sebelah kiri. Nah, ini bisa main tuh. Nah, di sini mentok, ya. Jadi ini bolam sebenarnya kalibrasinya, settingannya maksudnya enak banget gitu ya. Bisa majukan, mundurkan, kurang maju Anda dorong maju, Anda terlalu mundur, terlalu maju kita tinggal tarik, putarannya juga enak. Nah, itu kalibrasiannya, jadi settingannya enak, 360 derajat maju dan mundur, ya. Saya perlu kalibrasi lagi, ya kalau ini sih sudah nggak perlu dikalibrasi karena bolamnya perfect. Saya hanya perlu menambahkan thermal pass ya sebagai pendinginan aja. Nah, ini lampu jauhnya HB3 ya. Kita akan coba ya. Jadi ini bolam bukan bolam abal-abal bro. Jadi buat Anda yang berminat beli silakan WhatsApp 0898 269 3838. Ya. Nah, payung ini juga sebenarnya menentukan ya dari hasil cut off-nya karena ini kan payung dibikin buat halogen. Sedangkan LED tidak butuh payung ini sebenarnya. Kalau bisa sih dilepas, tapi kalau nggak ini juga nggak masalah sih. Jadi itu
payung membentuk cut off sebenarnya. Dia kan diciptakan buat halogen, karena kalau LED sih agak terhalang tadi ya saya lihat ya. Jadi kalau bisa sih dicopot. Ya, ini lampu jauhnya HB3. Itu sinar outputnya spot ya. Seperti ini ya. Nah, ini perfect lah ya. Jadi bohlam HB3, HB4 ini cut off-nya fokusnya bagus ya. Hanya perlu putar-putar nih dikit nih, kita putar nih ya. Tuh, diputar-putar juga bisa ya. Dimajukan, dimundurkan. Ya, pokoknya ini bohlam perfect lah. Ini saya demokan HB3 ya. Anda bisa lihat demo-demo H7, H4 nanti di video-video selanjutnya. Dan saat ini adalah video untuk bohlam HB3 9005, HB4 9006 ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mau order Bukalapak, Tokopedia. Kalau Tokopedia Anda bisa langsung search reseller juragan lampu. Shopee nanti saya kasih linknya di bawah deskripsi, Bukalapak pun deskripsi di bawah ya. Jangan sampai kehabisan. Bohlam ini menurut saya sih di atas rata-rata ya. Harganya pun murah, di bawah P740 dari Pro7. Teknologinya menggunakan dia terangnya dengan P730 hampir setara ya. Dan dia serviceable. Oke, terima kasih. Nanti saya cari reflektor mobil lain ya yang sesuai, misalnya H11, HB3. HB3 udah HIR 2, saya lagi nyari proyektornya tuh HIR 2 kosong, saya kemarin saya jual, sayang. H7 nanti kita coba cari ya. Terima kasih.